di baju bekas. Pukul 4 pagi. Udara dingin menusuk dinding tipis kamar kos Arka. Ia terbangun bukan karena alarm, tapi karena perutnya yang berbunyi. Matanya, yang selalu cekung dan memerah, memandang plafon yang berjamur. 6 bulan. Itu waktu yang dibutuhkan rumah untuk runtuh menjadi debu. Ia bangkit, mengenakan kemeja sekolahnya yang kebesaran, warisan dari ayahnya sebelum menghilang. Kainnya terasa kasar dan membawa aroma masa lalu yang pedih. Sepatu olahraganya yang sobek dan berlubang menunggu di sudut. Bekal sarapannya, nasi sisa kemarin malam, yang ia temukan di warung makan pinggir jalan. Di gerbang sekolah, Arka menarik napas. Ia menata rambutnya yang acak-acakan secepat kilat. Ini adalah panggungnya. Panggung di mana ia harus tampil sebagai remaja 15 tahun yang biasa, yang punya rutinitas, yang punya rumah untuk kembali. Di kelas, Arka duduk di bangku belakang. Ia melihat ke depan, di mana Dion, si ketua kelas, sedang tertawa riang sambil mengeluarkan bekal yang disiapkan ibunya. Sebuah kotak makan lengkap dengan lauk pauk yang rapi. Itu adalah gambaran rumah yang Arka benci, karena ia tahu itu hanyalah dongeng untuknya. Pelajaran matematika terasa seperti jam pasir yang tak pernah habis. Saat bel istirahat berbunyi, Arka memilih berdiam diri, berpura-pura membaca buku yang halamannya sudah usang. Keramaian di luar adalah pengingat betapa sepinya dia di dalam. Arka. Suara Bu Citra, guru bahasa Indonesia, terdengar lembut. Bu Citra dikenal sebagai guru yang paling peka di sekolah. Ia berdiri di samping meja Arka, memegang 2 bungkus roti dan segelas air mineral. Arka menggeleng pelan, rasa malu menghimpit dadanya. "Terima kasih, Bu. Saya sudah sarapan." Sebuah kebohongan yang terlalu mudah dibaca. Arka tidak ingin dikasihani, ia hanya ingin diabaikan. Bu Citra meletakkan roti itu di meja Arka. "Ini bukan belas kasihan, Nak. Ini hanya pengingat bahwa saat kamu rapuh, itu bukan berarti kamu sendirian." Bu Citra tidak memaksa, ia hanya meninggalkan pesan itu dan pergi. Arka menatap 2 bungkus roti itu. Ia merasakan air matanya kembali mendesak, bukan karena lapar, tapi karena rasa sakit yang terlalu dalam. Ia rindu suara yang memanggil namanya dengan kepastian, bukan dengan rasa iba. Malam itu, di kamar kos yang pengap, Arka akhirnya makan roti itu, sedikit demi sedikit. Rasa kenyang tidak menghilangkan lukanya, tapi memberinya kekuatan. Rumah memang telah hancur. Tapi tubuh ini, hati ini, kehendak untuk bernapas ini adalah satu-satunya wilayah yang harus ia pertahankan. Ia menatap sepatu sobeknya, kemeja bekas ayahnya. Ini bukan simbol kemalangan, ia memutuskan. Ini adalah baju perang. Ia mungkin tidak memiliki atap, tapi ia punya satu hal yang tak bisa diambil siapapun, dirinya sendiri. Arka tidur dengan tangan memeluk perutnya, bukan lagi karena lapar, tapi sebagai janji. Besok, ia akan bangun. Besok, ia akan berpura-pura. Besok, ia akan bertahan. Dan bertahan, bagi Arka, adalah bentuk dari menemukan rumah yang baru. Rumah yang dibangun dari tekad.